Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lesni Darmeti Ginting dengan NIM 11128232818 dari kelas Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas A angkatan 2023. Video ini dibuat sebagai proyek individu mata kuliah Kepemimpinan dan Administrator Kesehatan. Ternyata sudah prediksi para pengamat tanah air pada perombakan Menteri Kabinet Indonesia Maju yang untuk pertama kalinya diumumkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Selasa 22 Desember. Sosok Budi Gunadi Sadikin yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri BUMN diamini oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Kesehatan menggantikan posisi Dr. Terawan. Kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tetapi tentang kemampuan untuk memengaruhi, menggerakkan, dan menciptakan perubahan menuju kebaikan bersama. Dalam bidang kesehatan, kepemimpinan yang kuat menjadi penentu arah sistem kesehatan yang tangguh dan berkeadilan. Salah satu sosok yang menunjukkan kepemimpinan semacam ini adalah Budi Gunadi Sadikin, yaitu merupakan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai arsitek utama kebijakan transformasi sistem kesehatan nasional atau TSKN, langkah besar reformasi sektor kesehatan yang dijalankan sejak tahun 2021 hingga 2024. Budi Gunadi Sadikin lahir di Bandung pada 6 Mei 1964. Ia bukan berasal dari dunia medis, melainkan lulusan fisika nuklir dari Institut Teknologi Bandung. Namun, karir panjangnya di dunia perbankan dan manajemen pengambilan keputusan berbasis data. Sebelum menjadi Menteri Kesehatan, ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri dan Wakil Menteri BUMN. Latar belakang ini membentuk gaya kepemimpinannya yang sistematis, pragmatis, dan berorientasi hasil. Indonesia dihadapkan pada kelemahan mendasar sistem kesehatan, yaitu kurangnya ketahanan nasional, kesenjangan layanan, dan data yang belum terintegrasi. Menjawab tantangan tersebut, Budi Gunadi merancang transformasi sistem kesehatan nasional atau TSKN sebagai fondasi sistem kesehatan modern Indonesia. TSKN berdiri di atas 6 pilar utama, yaitu penguatan layanan primer, perbaikan sistem rujukan, ketahanan kesehatan nasional, reformasi pembiayaan, peningkatan sumber daya manusia kesehatan, dan transformasi teknologi digital dari Kemenkes RI tahun 2022. Setiap pilar saling terhubung dan mendukung satu sama lain menciptakan sistem yang lebih tangguh dan responsif. Kebijakan ini menunjukkan bagaimana Budi Gunadi menerapkan prinsip kepemimpinan transformasional seperti yang dijelaskan Bas dan Dergio tahun 2021, yakni kepemimpinan yang mampu menginspirasi, memberikan teladan, dan mendorong perubahan positif di seluruh lapisan organisasi. Ia memotivasi tenaga kesehatan untuk beradaptasi dengan sistem digital, menumbuhkan kolaborasi lintas kementerian, dan menanamkan semangat kerja berbasis hasil nyata. Pendekatannya juga selaras dengan teori Peter Senge 2023 tentang Learning Organization. Kementerian Kesehatan di bawah kepemimpinannya diarahkan menjadi organisasi pembelajar yang terus beradaptasi dan memperbaiki diri. Melalui disiplin berpikir sistemik, ia memandang kesehatan sebagai ekosistem yang saling terhubung dari puskesmas hingga rumah sakit rujukan, dari data individu hingga kebijakan nasional. Salah satu wujud nyatanya adalah peluncuran platform Satu Sehat, sistem integrasi data kesehatan nasional yang menghubungkan puskesmas, rumah sakit, dan BPJS dalam satu jaringan digital terpadu. Platform ini menjadi simbol nyata transformasi digital kesehatan Indonesia. Kepemimpinan Budi Gunadi juga bisa dianalisis dengan model problem solving cycle dari DUN tahun 2020 yang mencangkup 5 tahap. Yang pertama, identifikasi masalah, kedua, perumusan solusi, ketiga, implementasi, keempat, evaluasi, dan yang terakhir, revisi. Ia mengidentifikasi masalah mendasar seperti fragmentasi data dan ketimpangan layanan, lalu merancang solusi komprehensif melalui digitalisasi, pemerataan tenaga medis, serta pembenahan pembiayaan BPJS Kesehatan, dan setiap kebijakan terus dimonitor secara digital dan diperbaiki sesuai hasil evaluasi lapangan. Faktor yang membentuk gaya kepemimpinannya adalah latar belakang profesional di sektor manajemen risiko, nilai integritas yang tinggi, dan tuntutan global pasca pandemi yang membutuhkan keputusan cepat dan berbasis bukti. Kombinasi tersebut menjadikannya pemimpin yang mampu menyeimbangkan idealisme kebijakan publik dengan efisiensi organisasi. Untuk memperkuat keberlanjutan reformasi ini, beberapa rekomendasi realistis dapat diajukan. Pertama, memperluas penerapan Satu Sehat ke seluruh fasilitas kesehatan di daerah. Kedua, memperkuat kapasitas tenaga medis melalui pelatihan digital dan sistem merit
berbasis kinerja. Ketiga, memastikan transparansi pembiayaan BPJS melalui sistem audit berbasis data. Dan terakhir, menyusun rencana induk transformasi kesehatan 2045 agar visi reformasi dapat berjalan lintas pemerintah. Kepemimpinan Budi Gunadi Sadikin menjadi contoh nyata bagaimana krisis dapat dijadikan momentum reformasi. Ia mengubah birokrasi menjadi organisasi pembelajar dan kebijakan menjadi gerakan nasional. Melalui transformasi sistem kesehatan nasional, Indonesia menapaki langkah menuju sistem kesehatan yang tangguh, adaptif, dan berpihak kepada rakyat. Karena pada akhirnya, kepemimpinan sejati bukan hanya tentang memimpin, tetapi tentang menuntun perubahan untuk masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi seluruh bangsa Indonesia. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Maaf jika masih banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.